teman-teman, selamat datang di ClickFit, klinik akademik mahasiswa berbasis video. Perkenalkan, aku Melati dan aku akan menjadi tutor kalian pada hari ini. Simak sampai habis ya. Hari ini aku akan membahas tentang metodologi penelitian dan statistika dasar alias MPSD atau disebut juga MedPen di chapter pertama ya. Untuk pembahasannya akan ada 4 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang metodologi penelitian itu sendiri. Jadi kayak, kenapa sih kita belajar MedPen gitu kan. Nah yang kedua akan ada methods of knowing atau cara-cara untuk mengetahui sesuatu. Kemudian yang ketiga ada scientific method yang akan kita bahas nanti. Dan yang keempat ada research strategi. Masuk ke pembahasan pertama, Introduction to Research Methodology atau pengenalan tentang metodologi penelitian itu sendiri. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus ngambil kelas MedPen? Karena para ahli di bidang behavioral science seperti psikologi ini nih, mereka bergantung pada metodologi penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tingkah laku manusia. Nah, kalau kalian suka tentang tingkah laku manusia, kan suka belajar, kan juga harus tahu dong gimana prosesnya. Nah, metodologi penelitian ini bisa banget ngebantu kalian. Gitu guys. MedPen akan membantu kalian dalam membuat penelitian. Kalian juga bisa membaca dan mengevaluasi penelitian orang lain. Dan kalian juga bisa mengambil keputusan berbasis informasi. Oke teman-teman, pembahasan berikutnya adalah methods of knowing, yaitu cara mendapatkan jawaban dari sebuah pertanyaan. Lanjut ya. Pertama ada tenacity. Nah, tenacity ini menerima informasi itu berdasarkan mitos, tahayul, atau kebiasaan-kebiasaan yang udah pernah ada gitu. Contohnya, duduk di ambang pintu akan mempersulit jodoh kalian. Wow, atau potong kuku di malam hari itu bisa memperpendek umur loh. Nah teman-teman, kekurangannya dari metode tenacity ini adalah tidak akurat dan diulang terus-menerus. Berikutnya ada intuition. Intuition ini mendapatkan informasinya itu dari gut feeling, kayak perasaan kalian, firasat gitu loh. Contohnya nih, ketika kalian masak tanpa takaran tapi kalian tuh tahu, oh kurang garam nih, ditambahin oke, coba lagi enak nggak ya, enak. Terus ada ini namanya authority. Method of knowing authority, jadi menerima informasinya ini dari seorang ahli ataupun sumber yang terpercaya. Misalnya, kalian lihat situs resmi BMKG untuk lihat perakiraan cuaca hari ini. Nah, tapi salah satu komponennya di dalam authority ini adalah method of faith. Itu dimana apapun yang dikasih dari otoritas itu, dari orang-orang yang dipercaya itu, udah nggak dipertanyakan lagi, langsung terima-terima aja gitu. Misalnya ada tokoh-tokoh tertentu yang bilang corona konspirasi dan malah suruh nggak pakai masker. Terus orang-orang yang udah percaya sama dia langsung terima-terima aja tanpa mempertanyakan kembali. Nah, berikutnya adalah metode rasional. Ini adalah mencari informasi menggunakan penalaran logika. Jadi ada premisnya, kemudian ada argumennya. Jadi premisnya itu mendeskripsikan fakta atau asumsi yang dianggap benar. Kemudian argumen itu gabungan dari premis yang secara logika dijadikan kesimpulan gitu. Jadi misalnya premisnya ini adalah semua psikolog adalah manusia gitu. Nah argumennya sebagian logikanya sebagian manusia itu kan perempuan. Nah berarti sebagian psikolog adalah perempuan. Nah kayak gitu. Tapi kekurangannya ini kalau misalnya pakai metode rasional terus premisnya salah, jadi ya kesimpulannya udah pasti salah kayak gitu. Jadi informasi yang kita bikin jadi nggak akurat gitu guys. Nah yang berikutnya ini adalah methods of knowing yang empiris. Empiris ini maksudnya kita mencari jawabannya itu tuh dari sistem pengalaman alat indera kita. Jadi misalnya dari mata kita lihat sendiri gitu, atau misalnya dari hidung kita yang menghirup sendiri kayak gitu. Tapi kekurangannya adalah subjektif gitu kan, karena persepsi tiap orang itu kan beda-beda ya. Kemudian bisa aja terjadi misinterpretasi ketika kita menulis laporan itu nggak akurat kayak gitu, dan makan waktu dan berbahaya. Nah ini aku kasih contohnya, misalnya di belakang rumah kita nih, di belakang rumah kita ada jamur, terus kita nggak tahu nih ini jamur beracun atau enggak.
kalau kita pakai ways of knowing-nya yang si ini nih, methods of knowing yang empiris ini, itu tuh kita ambil, kita cicip, kita cobain, kita makan gitu, kayak apakah beracun atau enggak. Tapi kan bahaya gitu kan ya agaknya. Oke, jadi itu sih kekurangan dari metode empiris ini gitu. Next, kita masuk ke scientific method. Jadi metode-metode yang tadi, yang methods of knowing yang tadi aku udah sebutin semuanya, itu tidak scientific. Nah, ini kita masuk ke yang scientific tuh yang kayak gimana sih? The scientific method ini, jadi pendekatan itu dengan cara mengumpulkan pengetahuan untuk memformulasikan pertanyaan spesifik dan secara sistematik mencari jawabannya. Jadi, kita tuh pengetahuan-pengetahuan yang udah ada itu diformulasikan menjadi pertanyaan yang lebih spesifik lagi, terus kita mencari jawabannya itu secara sistematis, jadi terstruktur kayak gitu. Nah, di sini untuk scientific method ini juga ada beberapa steps-nya nih, teman-teman. Yang pertama ada step 1 nih, step satunya adalah observasi. Observasi menggunakan inductive reasoning. Inductive reasoning itu berarti dari yang kecil ke yang lebih besar. Jadi kita meneliti kita mengobservasi di suatu sampel itu yang hasilnya bisa digeneralisasi buat sesuatu yang lebih besar kayak gitu. Jadi di sini ya, nih kalau di sini kata-katanya menggunakan set of observation yang relatif kecil dan spesifik buat membuat pernyataan yang umum buat set of possible observation yang lebih besar gitu. Nah, kalau step keduanya adalah membuat hipotesis. Jadi setelah mengobservasi, kita membuat hipotesis. Hipotesisnya ini, jadi kita lihat dulu variabel-variabelnya tuh adanya apa aja. Kemudian dari variabelnya ini, pilihlah kemungkinan penjelasan untuk dievaluasi sebagai hipotesis. Jadi kalau variabel itu kan karakteristik atau kondisi yang dapat berubah. Ya, misal ingat aja katanya tuh variabel, itu variety dan able ya. Jadi dia bisa bervariasi kayak gitu kan. Misalnya waktu main HP deh. Nah, kayak gitu. Itu kan variabel yang bisa beda tuh di semua orang. Nah, itu variabelnya. Kemudian hipotesisnya ini kita bikin kemungkinan penjelasan dari hubungan antar variabel. Misalnya hubungan main HP dengan tingkat depresi misalnya kayak gitu. Itu ada 2 variabelnya, terus hipotesisnya, semakin orang main HP, semakin depresi, misalnya kayak gitu. Itu pemilihan penjelasannya. Gitu. Terus setelah kita observasi, bikin hipotesa, kita taruh ini testable predictions. Jadi, kalau tadi kan induktif, kalau sekarang yang deductive reasoningnya. Jadi kita menggunakan pernyataan umum sebagai dasar untuk membuat yang spesifik. Gitu. Kalau deduktif itu berarti dari umum ke yang spesifik. Contohnya misalnya hipotesisnya ini cuaca gelap bisa tingkatkan depresi gitu. Nah, tapi kan itu nggak bisa terukur ya. Maksudnya cuaca gelap tuh apa gitu loh. Nah, itu kan belum spesifik. Tapi itu lebih ke general gitu kan. Nah, kalau testable prediction-nya itu kan yang bisa diuji nih. Bisa diuji itu asrama yang pencahayaannya buruk. Nah, jadi cuaca gelapnya itu tuh dari suatu yang umum menjadi suatu yang spesifik, yaitu asrama yang pencahayaannya buruk. Ya gitu, baru akan meningkatkan depresi gitu. Kemudian, nah ini ada step keempat, yaitu systematic observation. Ya, jadi kita mengumpulkan data atau observasi langsung untuk menyediakan hipotesis yang adil dan tidak error. Jadi kita melakukan observasi itu secara sistematis, supaya untuk mengetes tadi prediksi kita itu benar atau salah gitu. Dan yang kelima, menggunakan observasi untuk mendukung atau menolak hipotesis awal. Jadi ketika si hipotesis ini, misalnya hipotesis awal kita apa, nah hasil dari observasinya ini membuktikan nggak sih? Kalau membuktikan bisa mendukung. Kalau misalnya ternyata salah nih, ya udah berarti bisa menolak hipotesis awal kayak gitu.